Part 20 Ending. Berdamai dengan hati. Ini bagaikan petir di siang bolong. Aku tidak percaya kalau wanita yang dulu membuatku terpisah dengan Mas Yuda kini ada di depan mata. Apa tujuannya datang ke rumah ini? Tidak puaskah dirinya telah membuatku menderita kala itu? Aku pun berdiri, lalu menatap tajam kepada Mas Yuda. Aku tidak mengerti dengan jalan pikirannya. Kenapa ia kembali membuka luka lama? Tidak ingatkah kesalahan yang telah ia perbuat kepadaku? Jangankan bertemu dengan wanita yang kini ada di hadapanku. Mengingat dirinya saja, hatiku kembali sakit. Kenapa Mas Yuda tega mempertemukanku dengannya? Kenapa ia melakukan hal menyakitkan saat aku sedang mengandung anaknya? Apa-apaan kamu, Mas? Kenapa kamu tega membawanya ke sini? Aku pun langsung melontarkan pertanyaan itu kepada Mas Yuda. Mas Yuda segera melangkah menghampiriku. Jangan salah paham sayang, dia kesini mau minta maaf. Dirinya menggenggam tanganku. Aku udah gak butuh Mas. Kenapa dia sekarang minta maaf? Seharusnya dulu dia berpikir sebelum memisahkan kita. Aku merasa kesal mengingat apa yang dilakukan wanita itu saat awal pernikahanku dulu. Dia merasa bersalah atas apa yang terjadi dulu. Karena itu dia datang ke sini untuk ketemu kamu. Mas Yuda memberikan penjelasan. Hatiku sakit, Mas. Dia nggak tahu gimana rasanya ditinggalkan suami di hari pernikahan. Aku masih tetap tidak terima dengan apa yang dilakukan wanita itu dulu. Aku benar-benar minta maaf, Nay. Wanita itu tiba-tiba membuka suara, lalu menghampiriku dan Mas Yuda. Kamu juga wanita, tapi tega melakukan perbuatan sesakit itu. Aku menatap tajam ke arahnya. Aku hilaf, Nay. Saat itu aku bingung harus gimana. Aku hamil, tapi tiba-tiba ditinggal pergi oleh ayah dari anakku. Ia menatapku dengan sendu. Terus, kamu gak mikirin nasibku? Aku juga harus berpisah dengan suamiku saat aku mengandung anaknya. Mas Yuda menenangkanku. Ia mengajakku duduk. Kendalikan dirimu, sayang. Kamu lupa kalau saat ini ada anak kita di dalam. Ia mengusap perutku. Aku kesal, Mas. Yang lalu biarlah berlalu. Aku sekarang ada di sini untukmu dan anak kita. Cobalah untuk memaafkan kesalahan orang yang dulu menyakitimu. Dia tulus meminta maaf padamu. Mas Yuda membuatku luluh. Aku pun tidak tega melihat wanita itu beserta anaknya yang datang menemuiku. Aku akhirnya memintanya untuk duduk. Ia mengucapkan terima kasih. Aku berusaha membuka hati untuk memberikan maaf kepadanya. Sebab yang terpenting saat ini adalah keberadaan Mas Yuda yang makin menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepadaku. Kami akhirnya berbincang dan berjanji akan menjadi teman baik. Aku juga memangku anaknya yang sangat imut dan manis itu. Perasaanku merasa lega setelah mengeluarkan rasa sakit hati yang selama ini terpendam dan kini berubah menjadi rasa haru karena memiliki teman baru. Aku berpikir, tidak ada manfaatnya membenci atau menyimpan dendam terhadap seseorang. Justru sakit hati yang kurasakan. Aku ingin hati ini bersih dari apa yang terjadi di masa lalu dan saatnya membenahi diri, juga fokus untuk menanti kehadiran sang buah hati tercinta. Usia kehamilanku kini memasuki 6 bulan. Aku tidak sabar menunggu kehadiran calon buah hati ke dunia ini. Mas Yuda juga mengaku ingin segera menggendong anaknya. Kebahagiaan selalu terpancar di wajahnya. Aku sangat bahagia karena menjalani hidup bersama suami yang sangat mencintaiku. Aku tidak mempermasalahkan lagi apa yang terjadi di masa lalu. Satu hal yang pasti adalah bahwa saat ini Mas Yuda selalu menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepadaku. Rasa cinta yang dulu sempat pudar untuk Mas Yuda kini telah kembali berseri bak bunga yang sedang mekar di taman. Aku merasa beruntung memiliki suami yang sangat mencintaiku. Mas Yuda menunjukkan besarnya kasih sayang yang ia miliki. Jika mengingat apa yang terjadi di masa lalu, aku tidak pernah menyangka akan kembali merasakan keindahan cinta seperti saat ini. Mas Yuda mampu meluluhkan hatiku yang dulu hampir membeku. Kenapa tuh senyum-senyum sendiri? Aku dikagetkan suara Mas Yuda. Saat ini, aku sedang berada di taman belakang
menikmati udara sore. Ternyata ia telah pulang dari kantor. Ia pun langsung duduk di sampingku. "Ternyata kamu udah pulang, Mas." Aku mengembangkan senyuman kepadanya. "Iya sayang, ternyata kamu menyadari kedatanganku. Kenapa tadi senyum-senyum sendiri?" Mas Yuda menyadari apa yang kulakukan tadi. Aku tersenyum karena mengingat perlakuan romantisnya terhadapku. Ingat hal lucu aja. Aku tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Yang benar. "Iya, Mas. Aku bahagia melihat senyummu, sayang. Sekarang aku percaya kalau cintamu sudah kembali seperti dulu lagi. Aku yakin ini pasti berkat calon buah hati kita." Ia mengelus-elus perutku. "Aku berharap agar kamu tetap menjadi suami yang benar-benar bertanggung jawab. Aku ingin kamu tulus mencintaiku selamanya." Aku merasa takut mengingat apa yang pernah Mas Yuda lakukan kala itu. "Itu pasti sayang, kamu yang terindah. Aku tidak butuh hanya sekadar ucapan di mulut, tapi kepastian." Aku berusaha tegas kepadanya. "Iya sayang." Mas Yuda mengusap kedua pipiku, lalu mendekatkan wajahnya. Aku tidak tahu apa yang ingin ia lakukan di tempat terbuka ini. Ia makin dekat hingga hidung kami bersentuhan. Tiba-tiba tangannya turun ke leherku. "Kamu mau ngapain, Mas?" Aku menghentikan aksinya. "Mencium istriku. Sadar nggak ini di mana? Emang kenapa?" "Ih, nyebelin." Aku mau masuk. Aku pun berdiri lalu melangkah memasuki rumah. Tetapi ia juga mengikutiku dari belakang. Aku tersenyum mengingat apa yang Mas Yuda ucapkan. Ia selalu saja mampu membuat dadaku berdebar jika sedang berada di dekatnya. Ternyata cinta yang aku miliki jauh lebih besar daripada rasa dendam terhadap laki-laki itu. Aku tidak mampu menolak pesona yang terpancar dari dirinya. 3 bulan pun berlalu. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Kelahiran buah hatiku tercinta. Bayi mungil itu sangat tampan, persis seperti papanya. Rizal, nama yang kami berikan untuknya. Semua anggota keluarga sangat bahagia menyambut kedatangan anak kami. Mertua dan orang tuaku menunjukkan senyuman mereka saat menggendong Rizal secara bergantian. Mami mertua mengucapkan selamat dan terima kasih karena aku telah melahirkan cucu yang selama ini mereka tunggu. Aku sangat terharu mendengar ungkapan tersebut. Mas Yuda tersenyum lalu mendaratkan ciuman di keningku. "Makasih sayang. Kamu telah melahirkan anak tampan untukku. Kebahagiaan kita semakin lengkap sekarang. Apa yang kuharapkan selama ini sekarang menjadi kenyataan. Kamu menjadi ibu dari anakku." "Iya Mas, tetaplah selalu di sisiku untuk membesarkan anak kita. Aku bangga melahirkan buah hati kita. Tapi sekarang cintaku udah terbagi." Hehe, aku mencoba menggoda Mas Yuda. "Cintamu untuk anak kita adalah cinta seorang ibu terhadap anaknya. Sementara cinta untukku adalah sebagai jantung hatimu." Aku tersenyum mendengar penuturan Mas Yuda. Aku sangat bahagia karena cinta yang terjalin di antara kami kini telah membawa anugerah yang sangat indah. Kehadiran sang buah hati tercinta. Kami telah banyak melewati rintangan untuk mempertahankan ikatan suci yang telah terbina. Kesalahan di masa lalu menjadi pelajaran berharga untuk aku dan Mas Yuda ke depannya. Walaupun kami sempat terpisah, tetapi kenyataannya sekarang kami akhirnya dapat bersatu kembali. Ternyata cinta itu butuh pengorbanan. Aku mampu menyikapi apa yang telah terjadi. Kini, sang buah hati tercinta telah hadir di tengah-tengah keluarga kecil yang telah aku bina bersama Mas Yuda. Ia membawa perubahan besar dalam rumah tangga kami. Ia anugerah terindah yang kami miliki. Aku pun meminta agar mami mertua menyerahkan anakku. Aku ingin memangku tubuh mungilnya. Aku merasa seperti berada di taman bunga, melihat wajah tampan Rizal. Ingin rasanya menggigit pipi merahnya. "Selamat ya, Nay." Aku tiba-tiba dikagetkan suara Tasya, sahabatku. Ia datang bersama Wisnu. Aku melihat perubahan di wajah Mas Yuda. Tasya memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ternyata ia dan Wisnu kini sedang menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Dalam waktu dekat ini, mereka akan segera ke pelaminan.
Aku sangat bahagia mendengar kabar gembira yang Tasya sampaikan. Aku juga turut mendukung dan mengucapkan selamat atas hubungan mereka. Mas Yuda juga melakukan hal yang sama. Sekarang ia mengembangkan senyumannya. Mas Yuda sebelumnya menaruh cemburu kepada Wisnu. Ia tahu kalau laki-laki itu sudah lama memendam rasa untukku. Namun saat ini, Tasya yang bersedia membalas cinta Wisnu, bukan aku. Kami pun berbincang. Tasya mengaku ingin secepatnya memiliki momongan setelah menikah dengan Wisnu. Ia merasa gemas setelah menggendong anakku yang kini ada dalam pangkuan Mas Yuda. Aku sangat terharu melihat Mas Yuda bertubi-tubi mencium buah hati kami. Ia tampak sangat bahagia atas kelahiran putra tercinta kami. Aku merasa tersanjung menyaksikan sikapnya. Sekarang aku benar-benar merasakan cinta yang begitu kuat untuk Mas Yuda. Aku sudah yakin kalau dirinya adalah suami idaman yang mampu membuat hatiku nyaman. Semoga rumah tangga kami langgeng selamanya. Aku mencintaimu suamiku, juga ayah dari anakku. Terima kasih telah mengikuti kisah Yuda dan Naila. Semoga sehat-sehat selalu dan rezeki semakin berlimpah. Sampai ketemu di novel saya berikutnya.